Assalamualaikum Halal Squad. Yakin deh, tubuh ideal, good looking shape adalah dambaan setiap orang. Biasanya yang merasa gemuk kepengen kurus dan yang udah kurus ingin terlihat lebih tembem. Tapi pada umumnya, pada masa kini banyak yang mengalami masalah kegemukan dan ingin langsing secara instan. Alhasil, bermunculanlah begitu banyak jenis diet kekinian dan banyak diikuti, seperti menghindari mengkonsumsi nasi, menghindari olahan gandum seperti roti, dan tidak mengkonsumsi makan daging karena berlemak. Ada juga cara diet dengan tidak mengkonsumsi garam sama sekali. Atau bahkan ada yang hanya mengkonsumsi makanan yang mentah dan segar, seperti sayur dan buah, dan tidak mengkonsumsi makanan lainnya yang dimasak. Tapi, pernah terpikir gak Halal Squad? Bukankah makanan-makanan tersebut halal dikonsumsi? Namun, mengapa malah dihindari ya? Sebenarnya ada loh pedoman diet dari Al-Quran dan hadis. Seperti apa ya? Yuk kita coba pahami hukum diet halal dan rekomendasi diet dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk melakukan penelitian tentang makanan mereka. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya dan bagaimana kami menyediakannya. Quran Surah Abasa ayat 24. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menekankan pentingnya tanaman obat dan berbagai makanan lainnya. Menurut Al-Quran, dasar penting dari makanan kita adalah air, jagung, zaitun, kurma, anggur, dan setiap jenis buah. Tentu saja, buah zaitun, kurma, dan anggur telah membuktikan khasiat obat. Al-Quran juga menyebutkan penggunaan minyak nabati untuk makanan pada surah ke-23 ayat 20. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakan minyak zaitun dalam makanan Anda dan gunakan juga untuk pijat karena minyak ini diperoleh dari pohon yang penuh berkah. Nah, penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan minyak zaitun atau sering disebut dengan extra virgin dalam makanan kita sehari-hari juga terkait dengan pola makan Mediterania, memiliki manfaat kesehatan yang jelas. Beralih ke Ramadan. Ini adalah puasa dengan 29 sampai 30 hari di mana makanan, minuman, obat-obatan, dan merokok terlarang selama siang hari. Puasa dapat berlangsung antara 13 hingga 18 jam, tergantung pada lokasi geografis dan musim. Bukti ilmiah menunjukkan manfaat puasa untuk healthy aging alias menikmati umur panjang yang minim penyakit. Nah, daripada kita ikut-ikutan lifestyle fasting kekinian, mengapa kita tidak puasa aja yang disunahkan plus dapat pahala? Selain Ramadan, kita juga bisa puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau puasa Daud yang paling menantang. Al-Quran menjelaskan hal lain dengan jelas. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, stop makan jika sudah kenyang. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu, ingin ini itu. Apalagi foods ad sekarang makin bikin ngeces ya. Ya begitulah. Nah, terakhir, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam konteks diet, pola makan yang sehat didasarkan pada lebih banyak variasi makanan yang tidak diproses, terutama sayuran, buah-buahan, minyak zaitun, kacang-kacangan, prebiotik, serat, dan polifenol. Sayuran dan buah berwarna cerah mengandung polifenol tingkat tinggi. Memilih makanan sehat berdasarkan warna, menghitung warna daripada kalori menjadi lebih masuk akal. Selain itu, konsumsi rempah dapat memberikan manfaat obat yang penting. Dengan tanaman ini memiliki atribut pencegahan dan penyembuhan penyakit. Penelitian menunjukkan
bahwa makan lebih sedikit daging merupakan blok bangunan penting lainnya untuk diet sehat, dan yang secara otomatis akan mengurangi asupan antibiotik dari industri ikan dan daging yang bergantung pada antibiotik pada skala industri. Nah, berarti boleh makan daging ya dalam diet halal, dan pastinya pilih yang sudah bersertifikat halal tentunya. Demikian Halal Squad. Yuk buat yang ingin mencoba, kasih tahu Mimin ya, 1 bulan lagi gimana perubahannya. Salam, halal is my way.